Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawzan Aditya dengan NPM 2206827831 dari kelas DMA. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah terkait modul training Odoo versi 16 dengan studi kasus PT kita. Di sini langkah pertama kita harus buat jenis program trainingnya. Di sini saya telah membuat dengan di sini nama saya, employee name yang didapatkan adalah saya Harno. Dan sini training program, department, date from, responsibility user Hasan, yaitu kepala seksi rekrutmen, dan date to. Oke, setelah membuat jenis program trainingnya, kita akan membuat database duplikat. Untuk membuat database duplikat, pada halaman login nanti akan ada tulisan manage database. Kita bisa klik manage database, dan habis itu menekan tombol duplikat di bagian database yang ingin diduplikat. Misalkan saya ingin duplikat ORG chart, di sini saya klik duplikat, lalu akan tampil pop-up yang berisi master data, terus nama database lama dan nama database baru. Setelah mengisi field tersebut, klik tombol duplikat, nanti ada di pop-up-nya dan akan diarahkan ke halaman login. Untuk langkah selanjutnya itu kita akan aktifasi modul orientation dan training. Untuk aktivasi modul training, kita bisa di sini saya masuk sebagai administrator hanya untuk activate modulnya. Di sini saya activate modul pertama adalah orientation. Di sini saya sudah aktivasi. Terus habis itu saya akan aktivasi e-learning. Di sini saya udah aktifasi e-learning. Dan untuk mengetahui apakah kedua modul tersebut sudah teraktivasi di Odoo kita, kita bisa ke halaman modul employee dan di sini ada training program. Nah, training program ini menandakan tadi modul orientation dan training udah activate. Terus untuk mengecek apakah modul e-learning udah diactivate, kita bisa klik tombol klik di sini dan di sini ada tulisan e-learning. Nah, berarti di sini tandanya modul e-learning sudah teractivate di Odoo kita. Selanjutnya saya akan logout dari akun administrator. Dan langkah selanjutnya adalah membuat training program. Untuk membuat training program, kita harus masuk akun Odoo dengan orang, yaitu kepala seksi rekrutmen. Setelah masuk, untuk membuat training untuk membuat training program ini kita ada dua cara, yaitu manual dan otomatis. Kita akan mulai secara manual terlebih dahulu. Untuk membuatnya, kita pastikan masuk ke modul employee. Maaf. Terus di navbarnya ada tulisan training program, kita klik training program dan klik tombol continue di sini. Tampil new nanti ada field training program, department, time period, responsibility user, dan lain-lain. Nanti bisa diisi sesuai dengan persyaratan yang ada. Setelah diisi, nanti tampilannya akan seperti ini, contohnya. Dan di sini kita klik tombol save jika sudah terisi, maka nanti field ini akan ke save dengan sendirinya. Selanjutnya untuk cara otomatis, kita bisa melakukan masih sama dengan di halaman training program. Kita klik favorit, dan sini import quotes, dan upload file yang berisi training program yang banyak. Dan kita klik tes untuk mengecek apakah data tersebut valid. Nah, jika everything seems valid, maka klik tombol import. Karena saya sudah import, maka saya klik tombol cancel. Kemudian tanda bahwa data-data tersebut sudah keimport pada Odoo adalah di sini terlihat banyak row yang berisi training program dari berbagai divisi yang isinya tuh sama dengan row yang ada di file yang telah diupload. Kemudian kita akan konfirmasi technical training. Setelah kita mengimport training dari berbagai divisi, kita perlu konfirmasi technical training yang akan dilaksanakan.
Contohnya di sini saya akan melaksanakan training software skill training. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke bagian training program dan kita search training program yang ingin dilaksanakan. Yaitu di sini saya ingin melaksanakan software skill training. Oke, di sini software skill training, saya klik. Kemudian setelah saya klik, di sini tuh akan ada tombol confirm event di sini. Seharusnya ada tombol confirm event sebelum dia berubah jadi confirm. Nanti teman-teman bisa klik tombol tersebut dan nanti seketika tadi statusnya yang berada di new akan pindah ke confirm. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengirimkan pemberitahuan kepada peserta. Untuk mengirimnya, kita bisa masih di akun kepala seksi training itu Hasan. Kita klik send message di sini. Nanti habis klik send message nanti akan muncul kolom seperti ini untuk mengisi message-nya dan untuk memperbesar tampilannya bisa klik icon di sini. Nah, setelah diklik nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nanti teman-teman bisa mengisi message yang ingin dikirim. Di sini saya resipiennya Harno dan subjeknya adalah undangan untuk mengikuti program pelatihan software skill training. Jika message ini sudah dibuat dan dirasa sudah tidak ada perubahan, maka kita bisa mengirimnya dengan menekan tombol send di sini. Setelah menekan tombol send, nanti di kontainer sebelah kanan di sini nanti akan ada pemberitahuan tentang message yang dikirim ke Harno seperti ini. Setelah itu kita akan membuat kurs, tapi sebelum membuat kurs kita harus membuat materi yang ingin diupload terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat materi kursnya yang berisi tentang software skill training. Nah, sini sudah 2 slide. Kemudian jika sudah, kita perlu membuat kuis untuk memberikan peserta sertifikat jika sudah selesai mengikuti training. Untuk membuat kuis dan sertifikatnya, kita bisa masuk ke modul e-learning. Kemudian kita klik di sini course dan klik certification. Nah, nanti certification sini kita klik new di sini, tombol new dan masukkan certification title-nya. Ini sebagai contoh, di sini saya memasukkan judulnya software skill training. Dan untuk kalau misalkan ada quiz, kita bisa klik add a question di sini. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Teman-teman bisa masukin questionnya apa dan question type-nya apa. Di sini saya masukin multiple choice only one answer. Dan di sini ada optionnya seperti A, B, C, D. Dan misalkan di sini jawaban yang benar itu menambah biaya pemeliharaan. Nanti di sini bisa klik checklist di sini untuk menandakan bahwa itu merupakan jawaban yang benar dan kita kasih skornya 5 di sini. Nah, setelah itu kita klik save dan new di sini. Jika sudah membuat quiz, nanti akan ada tampilan seperti ini sesuai dengan banyaknya soal yang dibuat. Di sini saya membuat soalnya hanya 2, maka di sini hanya ada row 2 kali. Di sini. Kemudian, jika udah membuat kurs dibuat, kita akan membuat tadi sebelumnya kan kita udah membuat sertifikat kuis dan materi. Selanjutnya kita bisa buat kursnya. Caranya gimana? Kita masuk modul learning tadi di sini modul learning kita buat klik new di sini dan masukkan kurs title-nya. Di sini saya masukkan judulnya itu di sini software skill training dan masukin konten type-nya. Misalkan saya ingin masukin add content. Nah, di sini nanti sini konten title-nya adalah software skill training dan kita bisa masukin materi yang telah kita buat sebelumnya dengan cara di sini pilih upload from device dan nanti akan ada opsi upload your file di sini dan masukin filenya.
Habis itu di sini kita masukin responsible-nya Hasan karena dia merupakan ketua seksi rekrutmen. Durasinya adalah 10 menit dan dia materi tersebut bisa di-download. Setelah itu, setelah mengisi konfigurasi kontennya, maka kita bisa klik tombol Save and New di sini. Selanjutnya, kita juga bisa mengupload sertifikasi yang telah kita buat. Caranya, di sini klik ada tombol Add Certification dan kita klik. Habis itu nanti akan muncul pop-up seperti ini dan teman-teman bisa klik masukkan konten title-nya di sini seperti Get Certificate dan konten type-nya Certification. Certification-nya adalah certification yang telah kita buat sebelumnya. Dan untuk responsible-nya masih sama, itu Hasan, kepala seksi training, durasinya 10 menit. Terus habis itu tekan klik Save and New. Jika sudah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini, di mana dokumennya yaitu di sini adalah 24 jam, dan get sertifikatnya adalah durationnya 10 menit. Selanjutnya, kita setelah membuat course, kita akan publish course tersebut. Caranya uh, masih berada di modul e-learning dengan akunnya Hasan di sini. Dan kita bisa klik view course di sini. Dan nanti uh, kita klik konten yang ingin kita publish. Seperti contoh, kita ingin publish software skill training, kita bisa klik software skill training. Kemudian di sini ada tombol toggle unpublish dan publish. Di sini tandanya ada unpublish. Untuk mengubahnya kita bisa klik publish. Oke, nanti akan berubah jadi seperti ini, publish. Maka tandanya konten ini sudah dipublish dan bisa diakses oleh orang yang sudah enroll course ini. Dan untuk publish get certificate sama seperti publish sebelumnya. Kemudian untuk login, untuk mengecek apakah course tersebut bisa diakses oleh karyawan lain, maka di sini saya akan login dengan akun Harno, Hasim, dan Heru. Di sini kayak dimulai dari akun Harno. Di sini terlihat tulisan Harno di sini. Caranya Harno akan klik view course di sini dan dia akan klik tombol join this course untuk enroll course ini. Kemudian tanda dia berhasil adalah seperti ini. Ya, halamannya akan seperti ini. Maaf. Halamannya akan seperti ini. Dan kemudian oke, dan di sini ada Harno, dan di sini kemudian ada Hasim yang sudah enroll, dan yang terakhir adalah Heru yang sudah enroll course ini. Kemudian di sini ceritanya masing-masing dari ketiga orang tersebut mengerjakan kuis yang telah dibuat oleh Hasan. Ini tampilannya. Dan hasilnya adalah seperti ini, ada 3, yaitu Harno, dia mendapatkan 100, Hasim, dia mendapatkan 50, dan Harno, dia mendapatkan 0. Dan di sini untuk mendapatkan sertifikat hanya orang yang berhasil lolos pada kurs tersebut. Di sini terlihat Harno yang berhasil lulus di kurs tersebut, dia bisa download certification karena dia nilainya di atas 80. Sebenarnya kita bisa mengubah default batas KKM-nya 80 menjadi 70 misalnya. Itu bisa dilakukan, tapi di sini saya tidak melakukannya. Saya biarkan secara default. Di sini terlihat orang yang mendapatkan nilai di bawah KKM, dia tidak bisa mendownload sertifikat. Dia harus take again the quiz, dan harus juga seperti itu. Kemudian untuk menerima sertifikat tadi ada tampilan seperti ini dan kita klik tombol certification. Nanti certification tersebut secara otomatis akan ke download ke device lokal seperti ini. Kemudian untuk menyelesaikan kurs, di sini
Oke, kita login dengan akun Harun Hasan sebagai kepala seksi rekrutmen di sini Hasan. Kemudian kita masuk ke modul employee. Di mana modul employee eh, kita masuk ke modul employee dan kita klik training program dan kita search training program yang ingin kita selesaikan. Sini misalkan saya ingin menyelesaikan training software skill training. Oke, terus habis itu nanti akan ada tombol di sini akan ada tombol event complete dan kita klik event complete dan nanti yang statusnya dari confirm nanti dia akan berubah jadi completed di sini. Nah, dia sudah berubah statusnya jadi completed. Nah, berarti kita berhasil untuk mengeksekusi atau membuat training program dan membuat kurs untuk training program tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Di sini jelaskan secara singkat perbedaan dari general training dan technical training. General training itu merupakan pelatihan seluruh karyawan di suatu organisasi dengan fokus pada soft skill, seperti komunikasi, leadership, dan etika dalam bekerja. Sedangkan technical training ini pelatihan untuk karyawan pada suatu divisi tertentu dengan fokus pada skill yang dibutuhkan di divisi tersebut dalam menangani tugas-tugas yang ada, seperti pelatihan software SAP untuk divisi HR. Kemudian pertanyaan kedua adalah buatlah kompetensi matrix yang mencakup 3 kategori. Soft kompetensi, basic kompetensi, dan spesifik kompetensi untuk keseluruhan PT kita. Di sini saya telah membuat kompetensi matrix dan di sini terbagi menjadi beberapa divisi. Ada 6. Ini untuk akun accounting dan finance dan beserta orang-orang yang terlibat di divisi ini. Dan di sini ada sales, purchasing, production, warehouse, dan human resource. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Apa hubungan antara modul employee training dengan modul e-learning? Modul employee training adalah modul yang digunakan oleh seseorang yang bertanggung jawab dalam training karyawan dalam merencanakan, menjadwalkan, dan memantau pelaksanaan pelatihan karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Di sisi lain, di dalam modul e-learning, orang tersebut dapat mengunggah materi course, membuat kuis dan sertifikat, dan lainnya yang dapat diintegrasikan dengan training program yang telah dibuat pada modul employee training. Integrasi kedua modul ini bertujuan untuk memudahkan karyawan dalam mengikuti dan mengakses materi training program yang sedang berjalan. Kemudian, pada bagian refleksi, apa yang saya pelajari di lab kali ini adalah saya belajar mengelola training program seperti membuat, menjadwalkan, mengubah status, dan menyelesaikan training. Selain itu, saya juga belajar untuk membuat kurs, membuat kuis, dan membuat sertifikat untuk menunjang training program yang dibuat. Ternyata, modul training dan e-learning ini saling terintegrasi untuk menciptakan kemudahan dalam tahap training karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait modul training Odoo pada studi kasus PT kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.